bisa terus berkelangsungan dan menjadi satu icon IP yang selalu ditunggu-tunggu ke depannya, terutama untuk pecinta Bunda Susana dan juga horor Indonesia sih, horor klasik ya. Tadi setelah pemutaran trailernya mungkin ada yang baru sekali ini upgrade make up-nya lebih mirip sekali dengan Susana dari Susana 1 dan Oke. Ya alhamdulillah lah gitu, karena memang kerja keras ya untuk mendapatkan makeup yang tepat ya. Aku nggak mau bilang harus mirip dan harus sama ya, karena aku nggak mau ngelit persepsi bahwa Susana itu harus sama plek-ketiplek dengan Bunda Susana. Karena kan yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana legacy dari beliau yang sudah membuat begitu banyak ikon horor klasik Indonesia ini bisa terus diingat dan dikenang. Jadi kan aku pengennya kasih tahu bahwa ini bukan lomba mirip-miripan, ini bukan mengejar harus sama kayak Bunda Susana, nggak bisa. Sampai kapanpun saya bukan Bunda Susana, sampai mau ada pengganti 1, 2, 3 menerus juga beliau adalah Susana dan dimainkan oleh si A, si B, si C. Jadi kan yang kita ingin bangun adalah universe dan juga IP dari Susana ini sendiri. Kalau nggak salah kan 2020 awal itu sempat ada posternya sampai ternyata kenapa malam Jumat Kliwon dulu yang rilisan baru ini itu bisa mungkin Pak Sunil cukup perfeksionis ya. Jujur waktu aku terima skrip Sangka Dosa di Atas Dosa ini tuh draftnya udah banyak banget. Artinya beliau benar-benar ingin membuat satu cerita yang mungkin lebih baik lah, lebih bagus dan lebih perfect dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Mungkin dia udah belajar bahwa kurangnya di sini apa, jadi dia ingin membuat satu tontonan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi pada saat kita terima juga wow, draftnya banyak sekali gitu. Justru aku seneng terima skrip yang draftnya banyak tuh, aku suka. Artinya banyak energi dan effort yang dilakukan di situ sehingga ingin membuat dari cerita dan skrip itu menjadi lebih baik dan pastinya sempurna. Lalu tadi juga sempat menceritakan pengalaman selama syuting di Pangandaran, ada kejadian yang tidak diinginkan itu selama syuting gitu. Ya, 1-2 kejadian adalah gitu, yang namanya juga syuting dan ya ada sedikit actionnya. Biasa nggak pakai stand gitu, kirain aman gitu, ternyata lumayan agak tergulung dan bisa ada di dalam air itu, kesedot ke bawah, lumayan lama ya, membuat semua kru jadi panik. Tapi alhamdulillah bisa keluar dan aman gitu. Ada cedera nggak kalau? Enggak, cedera enggak sih, cuma agak shock aja sih, kayak berapa second pas kita ngeliat tayangan ulangnya tuh gila, hah? Berapa second ya? Ada gitu mungkin hampir 30 detik gitu aku berada di dalam air dan kru-kru semua kan masih ada bareng aja. Jadi lumayan hampir nggak tahu ya, lumayan hampir tenggelam, tapi alhamdulillah masih ada umur panjang dan kru juga udah pada panik. Akhirnya pas keluar aku lumayan boleh nggak aku udahan dulu ya, maksudnya bukan udahan syutingnya tapi take a break, and then I was like okay, that was something yang aku nggak pernah experience juga gitu. Berbahaya sih, tapi lebih berbahayanya bukan karena medannya, sebenarnya medannya aman, sesuatu unpredictable aja. Jadi buat aku tuh kayak trauma dikit, tapi tetap berani, tetap kalau ada lagi aku lakuin lagi. Jagoan. Berapa lama jagoan gitu semua. Proses syutingnya Mbak? 30 sekian hari ya, 36 ya, apa 34 shooting days ya. Berarti bisa dibilang Tapi ini aku nggak playground yang seperti apa kan? Kalau Luna kan selalu bilang kalau setiap acting adalah seperti bermain di suatu playground. Kalau misalnya playground yang santai ini sampai kena kecelakaan seperti itu gimana kasus Luna? Ya, setiap lokasi, setiap film, setiap project apapun itu ya it's like our playground lah ya. Ketemu sama ini Mbak Jenar ini memang luar biasa, playgroundnya yang kita main gaple terus ya. Enggak, Luna ini luar biasa. Tadi kan saya udah bilang ya, dia 4 jam harus make up, tapi kayak nggak ada keluhan gitu. Dan justru dia yang bikin suasana ini makin seru karena dia sudah punya meja khusus dan permainan apapun ada.
segala macam kartu. Kalau saya sukanya main gaple ya. Jadi gak main gaple sama dia. Jadi udah tuh si Luna langsung oke ada. Ya tapi ada mejanya. Jadi seru. Menunggu pun seru sama dia. Dia kangen. Nah itu buat ini juga nggak sih buat nyaman pada akhirnya masuk ke karakternya lebih dalam lagi. Yang mana dulu nih? Saya dulu deh. Film Susana dia tonton semua nggak? Yang mana yang paling menarik? Semuanya menarik ya, semuanya menarik. Tapi I have to say, mungkin 1-2 karakternya, maksudnya si tokoh ini sama ya, dia bertransformasi jadi sundel bolong. Kalau di sini tuh tidak ada hantu sama sekali, tidak ada aku harus jadi hantu atau jadi sundel bolong gitu. Jadi ini tuh lumayan susah-susah, gampangnya itu mungkin nggak harus disling, maksudnya nggak ada juga sih, tapi nggak harus, tetap nggak dia harus, mau lakuin. nggak harus transformasi jadi setan, jadi banyak banyak look gitu. Kalau ini tuh lebih ke look yang mana dia jadi dari anak baik gitu, terus dia menjalani spiritual journey menuju sesuatu yang gitu. Kalau sulitnya apa? Hah? Kalau sulitnya apa sih? Sulitnya jujur ya 1, 2, 3 ini sulit semua buat aku, karena kembali lagi bingung gitu. Bingung itu adalah mencoba untuk mencari form yang tepat untuk Susana kali ini gitu. Karena setiap cerita kan beda, dan aku pengen membuat Susana yang sekarang ini lebih upgrade dari yang sebelum-sebelumnya, dan dia menciptakan beberapa iconic scene yang memang kalau di film aslinya tidak ada, yang ada di film 1, 2, dan 3 ini akan terus dibawa menjadi ciri khas Susana yang baru. Jadi dia nonton yang dia jadikan temen itu. Yang Katemi, yang sebenarnya film ini. Tapi of course nggak ketiplek sama, tapi baseline dari ceritanya diangkat dari sana. Karena kalau memerankan karakter yang masih ada tokohnya kan itu lebih mudah ya kita cari tahu bagaimana karakternya. Tapi kalau yang sudah tidak ada ini, Saya kan nggak memerankan jadi Susana. Saya kan memerankan jadi Bunda Susana waktu syuting jadi karakter si A, si B, si C. Jadi bedanya itu ya, kayak saya bukan mencari tahu seseorang yang udah hidup, kamu kayak gimana karakternya, beda gitu. Nah, Bunda Susana memerankan menjadi ada Katemi, jadi siapa lagi, Suketi. Kita lihat di filmnya gitu. Tapi karakter yang diperankan Bunda ini menjadi ikon-ikon di film-filmnya beliau. Itu yang kita pengen cari dan menghadirkan Katemi yang baru, Suketi yang baru gitu. Oke, thank you. Foto terakhir Mungkin boleh pendapatnya kali ini kan udah rilis tahun 2006 ya. udah ya kak. Iya. Nanti Kayak kita apa ketemu gitu ya? lagi. Oh boleh. Kayak misalnya apakah masih optimis juga dengan horor gitu, karena ini kita kan juga nggak tahu ya, sekarang kan industrinya semakin berkembang juga gitu. Aku sih optimis aja karena di IP besar ya. Ini sebuah IP besar. Mungkin memang kendaraannya horor, tapi ini bukan cerita horor yang pada kebanyakan lagi tayang, misalkan yang mengandalkan setan, mengandalkan monster atau creature gitu. Jadi ini memang bisa dibilang kendaraannya adalah horor, dan ketegangan itu adalah sesuatu yang horor kan. Bagaimana kita menghadapi situasi keadaan yang tidak menyenangkan, itu bisa dikategorikan juga horor. Tapi kan tipe-tipenya Tadi ya beda. kamu ya, jadi kamu Ada tenggelam itu horor. tanpa ada setan itu adalah Horor. Tapi segala sesuatu yang bikin kita terteror itu semua. Jadi memang harus penonton harus sudah bisa membedakan mana horor, misalkan horor gore, horor drama, ada juga horor genrenya yang psychological thriller, Iya. ada yang horor juga mythical creature, ada juga horor yang mitologi. Itu kan banyak. Cuma memang kenapa disebutnya horor? Situasi yang menegangkan, yang membuat manusia jadi tidak nyaman dan tidak enak, itu kita sebut adalah situasi horor. Tapi genre subnya itu yang berbeda dari kebanyakan
Kanjeng Sangga itu kan mitologi gitu, itu it's a myth gitu bahwa ada kejadian dan supranatural horror itu juga ada gitu. Nah, kalau kami ini agak berbeda dikit nih, ini horror tapi subnya Iya tetap ada supranatural, tapi Oke, cukup. nonton. Iya. tahun depan lah. Kita shout out terakhir. Ya. Jangan lupa nonton film Susana. Lantai Segoro itu. Dosa di atas dosa. Boleh mundur dikit. Dosa di atas dosa. Iya. Boleh ya, kita record shout out ya. Sorry ya bang. Thank you Mas. Aduh, Sini 3-2. Nyalain. Dan sini 3-2-1. 3-2-1. Shout out boleh Mas? Shout out ya, video. Oke. Oke, jangan lupa buat teman-teman nonton Susana Santet dosa di atas dosa. Coming soon. Oke. Saluna.